Nah, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 13 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Yang berkata demikian. Pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirini, dan Menahim yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya di sejarah misi, judul daripada firman Tuhan yang kita akan renungkan ini diberikan oleh Bapak Pendeta Amiruddin beberapa hari yang lalu. Pikir kita bahas ini sebenarnya agak luas juga judulnya, tapi kita bikin saja supaya jangan sampai lebih daripada setengah jam sebelum semua setuju. Nah, itu saya selalu ingat itu pendeta saya mengingatkan, "Mario, jangan berkhutbah sampai semua sudah setuju." Saya pikir-pikir, bagaimana saya mau tahu kalau semua setuju? Dibilang kalau semua sudah begini, berarti semua sudah setuju. Saudara-saudara, judul daripada firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam ini adalah persekutuan dan misi penginjilan. Kalau kita pikirkan persekutuan dan misi penginjilan, seorang penulis dan orang yang terkenal, dia berkata, kalau satu persekutuan atau satu gereja yang tidak mempunyai misi, program misi, itu adalah misi. Saya juga pikir-pikir, kebetul ya. Oke, dia berkata gereja yang tidak punya tidak bermisi adalah gereja yang adalah misi. Maksudnya dia adalah tujuan untuk misi. Saya punya hati tersentuh, saya pikir-pikir, betul juga ya. Karena memang kalau kita pelajari dalam sejarah, kalau kita pikirkan dalam sejarah misi, orang yang paling terkenal dari semua misionari yang mungkin kalau kita lihat memang sudah banyak sekali misionaris yang terkenal, yang tertulis dalam sejarah misi. Tapi kalau kita telusuri apa yang ditulis dalam Alkitab, kita melihat bahwa tidak ada seorang yang bisa melebihi daripada apa yang bisa dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus itu sehingga kalau orang-orang menulis tentang misi atau mempelajari tentang paradigma misi atau model atau bagaimana sebenarnya seharusnya misi itu, mereka memang selalu kembali kepada pelayanannya Paulus, mempelajari ketiga perjalanan misi daripada Rasul Paulus. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja yang tertulis di dalam kitab para Kisah Para Rasul, kalau kita pelajari Kisah Para Rasul, ini kitab yang sangat penting. Bukan saya mengatakan bahwa kitab-kitab lain dalam Alkitab tidak begitu penting, tapi ada keunikannya daripada kitab Kisah Para Rasul. Karena kitab Para Rasul adalah kitab yang menjadi jembatan. Kitab jembatan. Maksud saya jembatan ini sebenarnya antara keempat Injil dan juga kitab-kitab Paulus dan sampai kitab-kitab yang disebutkan kitab-kitab umum. Kalau kita keluarkan, misalnya kita keluarkan kitab Kisah Para Rasul, memang kita bingung siapa ini Paulus. Dan mengapa sampai ada 13, kalau kita masukkan kitab Ibrani, berarti mengapa ada 14 surat-surat kepada jemaat yang ditulis daripada seorang bernama Paulus.
orang berpikir kok bagaimana? Dan bukan hanya itu, tetapi bagaimana orang itu bisa mengerti perkembangan daripada misi atau perkembangan daripada kekristenan yang ada sekarang. Tidak, kita tidak mungkin akan mengerti tanpa mempelajari kita pada Kisah Para Rasul. Itulah sebabnya Kisah Para Rasul adalah kitab yang sangat penting dan harus dipelajari betul-betul, supaya kita mengerti bagaimana perkembangan misi dan perkembangan daripada gereja. Kadang-kadang kita berpikir, kok bagaimana? Dulunya Tuhan Yesus Kristus itu, kalau kita melihat, memang inti daripada kepercayaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan selama dia di bumi, dan juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 Rasul, itu memang intinya adalah hukum Taurat. Hukum Musa itu yang inti daripada ajaran atau praktik daripada kehidupan daripada kekristenan yang dimulaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berpikir, nah sekarang kapan dan di mana dia bergisir dan bagaimana dia berubah sehingga sampai kita melihat kekristenan yang kita anut sekarang memang dia berbeda dengan kekristenan yang kita pelajari daripada apa yang dianut oleh daripada Tuhan Yesus Kristus. Misalnya mereka itu praktikan sunnah, mereka itu praktikan masih membawa kurban persembahan, mereka itu pusat mereka adalah Yerusalem, pusat mereka adalah Bait Allah. Dan kalau kita pelajari dari pasal 11, dari pasal 9, pasal 11 dan juga pasal 13, di mana menceritakan itu pelayanan daripada kekristenan yang ada sekarang, kita melihat di situ bahwa mereka itu kembali. Ke-12 Rasul itu kembali kepada hukum Taurat dan memang mereka menekankan itu hukum Taurat. Sehingga ketegangan daripada pelayanan, perkembangan dari gereja yang pada mula-mula, kalau kita melihat perkembangannya itu, ketegangannya mengalami ketegangan. Karena ada yang mempertahankan hukum Taurat, dan mereka juga yang kekristenan yang baru, yang sudah bergeser tidak mau tetap berhidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, kalau ingin mendalami memang lebih banyak kita akan membahas, misalnya mempelajari itu didaksi. Kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana itu didaksi, atau diucapkan pengucapan dalam bahasa ada satu tulisan yang ditulis, yang menuliskan tentang ajaran, sebenarnya ajaran-ajaran daripada ke-12 Rasul. Itu sebenarnya pada Rasul-Rasul diturunkan, yang belum lama mereka itu temukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab atau di dalam kitab Para Rasul, khususnya dalam pasal 13 dan pasal 11, menceritakan satu jemaat yang menjadi sebenarnya ini yang menjadi pusat daripada penginjilan pada seluruh dunia. Nah, ini jemaat yang disebutkan di sini adalah jemaat di mana? Namanya Antioquia. Kalau kita melihat daripada pelayanan dari ke-12 Rasul, pusat mereka adalah Yerusalem. Tapi sekarang sesudah Rasul Paulus dipanggil dalam pasal 9, sekarang pasal 11, pasal 13, kita melihat bagaimana dia bergisir. Tidak lagi begitu banyak disebutkan bagaimana pelayanan daripada Petrus dan ke-12 Rasul. Dari pasal 13 sampai pada pasal 28. Mereka muncul pasal 15 pada waktu konsili gereja yang pertama di Yerusalem. Pasal 21 pada waktu ada ketegangan antara Paulus dengan ke-12 Rasul, orang-orang Yahudi. Tapi ceritanya di sini kalau kita ikuti, ini bagaimana berkembangnya yang sampai disebutkan dalam pasal 11. Ini disebutkan disitulah di Antioquia, di situ sudah disebutkan yang disebutkan pertama orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Pertama kali mereka itu disebutkan orang-orang Kristen yang adalah terbentuk jemaat di situ di Antioquia. Nah, dari situ juga dalam pasal 13 kalau kita melihat, kita bagus kalau kita mempelajari bagaimana ciri-ciri khas daripada jemaat yang bisa menjadi pusat daripada gerakan kekristenan di seluruh dunia. Makanya kita berpikir Yerusalem sebenarnya. Tapi yang anehnya karena sebenarnya bukan dari Yerusalem tetapi dari Antioquia. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari yang menjadi ciri-ciri khas daripada jemaat di
di Antioquia. Kita yang nomor 1, kalau kita melihat ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Gereja yang praying church, atau gereja yang berdoa. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 diberkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kalau mereka berpuasa berarti mereka memberi diri untuk berdoa. Memang sekarang sudah tidak begitu banyak gereja yang berpuasa. Ada yang berpuasa cuma karena untuk menurunkan berat badan gitu. Khususnya ibu-ibu, kalau bapak-bapak tidak terlalu peduli toh. Saya memang tidak terlalu peduli. Tapi ibu-ibu keluarnya sekarang juga di Manado itu dia, khususnya di Manado, gereja, ada beberapa gereja kami itu menjadi gerakan supaya berpuasa. Saya punya teman yang sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan, dia berpuasa bertahun-tahun. Puasanya itu dia tidak makan hari, sepanjang hari dia tidak makan. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia tidak makan. Tapi pada genap jam 6 sore dia mulai makan sampai jam 6 pagi juga. Dia balas. Aduh, kamu luar biasa. Tinggal mati kami angkat pada waktu dia meninggal. Waduh, saya bilang pikir-pikir bagaimana berapa orang yang harus angkat. Nah, memang dia berpuasa, tapi dia rubah harinya, rubah cara makan, bukan berpuasa betul. Tapi kalau kita mempelajari gereja pada mula-mulanya, mereka itu berpuasa, banyak sekali berpuasa. Saya teringat juga pada waktu baru-baru tiba dari Filipina melayani di Indonesia. Teman-teman kami itu mereka berpuasa 1 hari dalam 1 minggu tidak makan. Saya pikir kita untuk apa? Tujuannya apa? Boleh waktu untuk berdoa, tapi kalau sementara ada banyak pekerjaan boleh bekerja, tapi masih tetap berpuasa tidak makan. Tujuannya adalah itu uang yang sebenarnya dibeli untuk makanan mereka itu pisahkan untuk dikirim kepada penginjil-penginjil. Saya pikir juga bagus. Istri saya karena tidak biasa pada waktu itu, dia bilang, oke, kamu berpuasa, saya kasih saja uang, tapi saya tidak mau berpuasa. Dia bersembunyi di kamar, dia makan. Nah, tapi jemaat dulu ini menjadi satu kebudayaan daripada jemaat mula-mula. Gereja itu yang bertumbuh, yang kemudian yang bisa sampai disebutkan dalam bahasa Inggris, disebutkan bahwa memutarbalikkan dunia. Dicungkil balikan dunia. Bagaimana mencungkil? Menjungkil balikan dunia. Mencungkir. Mencungkil lain. Menjungkir balikan dunia. Sebenarnya bukan menjungkir balikan dunia. Sebenarnya meluruskan dunia. Karena memang sudah bengkok, dunia bengkok harus diluruskan. Bukan memutarbalikkan dunia. Nah, bisa dibayangkan bahwa ini utusan sebenarnya pelayanan daripada gereja yang dari Antioquia ini yang menjungkir, bagaimana? Menjungkir balikan dunia. Luar biasa. Karena mereka adalah satu jemaat yang salah satu ciri khas dari para jemaat ini, mereka bersekutu dan mereka berdoa. Tekun di dalam doa. Yang berikut kalau kita pelajari di dalam ayat berikut dikatakan tentang ciri khas daripada jemaat ini adalah disebutkan a witnessing church. Coba lihat ayat pasal 11 ayat 19 sampai 20. Saudara katakan, sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, ini yang dari Yerusalem. Kalau kita lihat pasal 8 ayat 1 sampai ayat 2, mereka memang banyak yang tersebar. Tapi ke-12 rasul itu tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak mau.
Karena memang Allah itu memerintahkan kepada mereka harus mulai daripada Yerusalem. Dan mereka harus percaya, pimpinan-pimpinan agama Yahudi itu harus percaya, tapi mereka memang tidak percaya. Mereka ini sampai pasal 11 masih juga di Yerusalem. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirini yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini adalah kalau kita berpikir, ini yang orang-orang Siprus dan orang-orang Kirini. Mereka mulai menginjili kepada orang-orang Yunani. Mereka mulai pelayanan, mereka mulai menginjil. Kalau gereja, itulah yang saya katakan tadi, kalau gereja tidak menginjil, kalau gereja itu tidak bermisi, berarti dia adalah misi. Sasaran misi dia. Dia adalah sasaran misi. Gereja itu semakin dia bertumbuh, semakin dia bersekutu, semakin dia berdoa. Tidak mungkin kalau dia tekun berdoa, kemudian hatinya tidak akan tersentuh dengan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Berpikir bahwa begitu banyak jiwa-jiwa yang sementara pergi ke neraka dan tidak mempunyai pengharapan. Memang kadang-kadang juga teologi itu mempunyai pengaruh bagaimana gerakan misi. Saya mempelajari misi dan saya menemukan, pikir-pikir kok mengapa sampai misi itu tidak begitu, misi kekristenan yang Injil itu tidak begitu bergerak, begitu begitu cepat tersebar. Kalau kita pelajari daripada reformasi, masa reformasi pada abad ke-15 sampai abad 16 belum ada orang yang diutus. Belum ada orang yang, William Carey itu yang adalah bapak dari gereja misi yang modern. Itu 18-an. Lalu kita berpikir, masa kok 18-an? Nah, memang kalau di Indonesia kita bersyukur karena 16-an sudah ada penginjilan yang tiba di sini. Tapi itu makan 100 tahun lebih, hampir 200 tahun lebih sesudah reformasi. Ternyata pada waktu itu ya perlu telusuri itu dia. Memang maaflah kalau seandainya saudara-saudara pengikut Calvin. Mereka memang dipengaruhi daripada teologi daripada Calvin. Apa teologi daripada Calvin? Teologi daripada Calvin adalah Tuhan telah tentukan siapa yang binasa dan siapa yang akan selamat. Sehingga pada waktu William Carey minta supaya dia diutus dan supaya dia didoakan dan supaya dia didukung untuk pelayanannya pada waktu dia berangkat ke India, itu gereja berkata, William Carey, kalau itu orang-orang kafir akan selamat, Tuhan akan selamatkan mereka karena memang Tuhan sudah tentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa. Wah, sedih juga. Dan kita, kalau saya mulai inilah yang dikatakan bahwa orang yang berdoa, gereja yang berdoa, tekun di dalam persekutuan dan tekun dalam berdoa, pasti Tuhan akan menyentuh hatinya. Amen. Pasti. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus, kasih daripada Kristus itu yang menggerakkan saya. Kalau dalam bahasa Inggris itu constrains me. Sama dengan memaksakan saya bergerak arah ke sana. Kalau kita mengasihi sesuatu, kalau kita mengasihi seseorang, biar sulit kita akan lakukan itu karena kita mengasihi, karena kita digerakkan karena kasih. Saya punya pengalaman pada waktu saya pada tahun 1971 di sekolah Alkitab kami menerima pemuda-pemudi yang datang dari gereja-gereja dan mereka mengadakan pertemuan sama dengan camping pemuda, sama dengan retreat pemuda. Dan salah satu bagian daripada persekutuan itu satu hari piknik karena ada sungai besar dekat di sekolah kita. Teman saya datang juga yang datang dari gereja yang sama di mana saya dulu.
Kami tidur sama-sama malam itu, pagi-pagi kami berangkat pergi di sungai sama-sama dengan pemuda. Kami berenang sama-sama, menyeberang sungai berapa kali, dan terakhir saya bilang, oh, mari kita, karena sudah kita siap-siap mau pulang. Dia terjun di air, saya dengar juga dia terjun. Saya berenang. Saya sudah sampai di sini air, saya tengok ke belakang, mengapa tidak ada bunyi air di belakang saya. Pada waktu saya menengok ke belakang, saya melihat teman saya itu sudah sulit sekali, sudah setengah mati, dia bisa berapung. Dia mengangkat kepalanya itu dan berteriak, tolong, tangannya setengah mati dia. Karena ternyata dia kram, kakinya kram. Saya berteriak, tolong. 2 orang Amerika itu yang terlatih, memang mereka berenang bagus sekali, masih muda-muda. Saya juga kembali berenang. Sudah dekat, hanya 2 meter saja. Aduh, dia tenggelam. Sungai itu waktu itu tidak begitu jernih. Kami masuk sampai cari di mana sampai yang di bawah. Tidak dapat. Hanya 2 jam kemudian didapati dia di bawah. Sudah mati. Sampai sekarang saya masih bisa katakan di mana tempat persis di mana dia tenggelam. Dan saya masih bisa bayangkan itu tangan, mukanya itu yang sementara mencoba meminta tolong, tangannya itu dia meminta tolong. Hati saya itu sampai sekarang saya pikir-pikir, apakah sebenarnya yang saya boleh lakukan? Masa cuma 2 meter saja, kemudian tenggelam dia. Saya tidak sempat ambil tangannya dan menyelamatkan dia. Itu menjadi bayang-bayangan di dalam pikiran saya. Saya berpikir ini sesuatu pelajaran bagi saya. Dan saya mulai itu saya berjanji, kalau saya akan berenang, saya akan tatap mata saya dikeliling saya. Saya akan selalu mencari kalau seandainya ada orang yang sementara tenggelam. Ternyata sudah 3 orang yang saya sempat selamatkan selama ini. Salah satunya anak saya sendiri, tenggelam. Dan saya berpikir, ya, dia memang, saya yakin bahwa dia selamat. Tetapi kalau seandainya saudara mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan seorang sahabat yang begitu dekat, kalau sekarang seandainya saya mempunyai pemikiran, kalau seandainya saya ada cara untuk menyelamatkan dia, melemparkan pelampung, melemparkan tali, atau melemparkan cabang, apa saja supaya dia pegang itu dia dan dia tarik, pasti saya akan lakukan itu. Tetapi dari segi rohani, sebenarnya itulah tanggung jawab kita. Setiap orang Kristen, ini seperti apa yang kita baca di sini. Ini 2 orang. Ini mereka bukan pendeta-pendeta, bukan penginjil-penginjil, tetapi mereka mengenal ajaran yang benar. Sesudah mereka mengenal ajaran yang benar, itu juga mereka sampaikan kepada orang lain. Itulah misi. Nah, mungkin kalau seandainya saudara mempunyai anak, nah mungkin kalau sementara di tenggelam, ya harap ada orang bisa tolong dia. Maka memang begitu. Saya pernah berkunjung di satu rumah bertamu di rumah di Amerika. Biasanya bikin perjalanan mengunjungi gereja-gereja. Kemudian datanglah seorang pemuda. Dia berkata, oh ini anak saya, Pak. Oh ya. Oh, kenapa saya tidak lihat tadi di gereja? Oh, saya salah bertanya. Aduh, Pak. Memang masing-masing pilih jalannya sendiri. Rupanya di sana itu suatu hal yang sehingga kalau kita bersaksi dianggap itu dia kamu trespassing atau masuk melanggar privasi daripada seorang. Melanggar. Saya tidak peduli. Saya mulai bersaksi kepada dia, menceritakan tentang Injil.
Sesudah saya keluar dari rumah itu, hati saya berpikir, bagaimana? Orang itu sementara menuju ke neraka dan kita tidak tahu kapan dia hidupnya sampai kapan. Apakah saya sebagai papa akan berkata, saya tidak mau melanggar privasinya, biar aja dia ke neraka? Wah, itu tidak mungkin. Kalau kita lanjutkan, bukan hanya mereka orang yang jemaat yang bersaksi, tetapi juga jemaat yang memberi. Ini dalam pasal 11, masih jemaat yang sama. Lalu murid-murid itu memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penetua-penetua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Dan pikirkan kalau saudara-saudara akan pelajari dalam pasal 21, sementara Rasul Paulus membawa persembahan untuk membantu mereka. Mereka juga orang-orang di situ sementara menunggu Rasul Paulus untuk membunuh dia. Dan bersumpah kalau mereka tidak bisa membunuh dia, mereka sudah tidak makan. Mereka tidak mau makan sampai mereka berhasil membunuh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak lagi mengajarkan hukum Taurat. Tetapi Rasul Paulus tetap berusaha untuk datang membawa persembahan, bantuan untuk mereka. Nah, memang misi bukan hanya kita mendoakan, bukan hanya kita bersaksi, tapi juga kita harus mengulurkan tangan, kita harus memberi. Benar toh? Benar. Ada teman-teman kami yang sampai sekarang, saya punya teman-teman yang sampai sekarang mereka mendoakan dan menduitkan, menyokong pelayanan kami. Ada yang walaupun sudah meninggal, sejak tahun 1978 kami bertemu dan mereka itu tetap mendoakan saya. Ada seorang bapak yang belum lama dia meninggal sampai 104 tahun. Sampai 104 tahun. Sekarang melanjutkan menyokong kami. Sesudah dia meninggal dan saya pergi, dia berkata, Pak Mario, kami akan teruskan apa yang dilakukan oleh ayah saya. Pada satu ketika dia bersaksi kepada saya pada waktu dia sudah umur 101 tahun. Dia berkata, Mario, terima kasih karena engkau selalu berusaha untuk mengunjungi saya, karena tempatnya itu di Florida. Di bawah dia, Florida. Dia bilang, saya tidak mengerti kadang-kadang, Mario, ya panggil saja saya Mario. Kadang-kadang saya berdoa untuk kamu dan keluarga dan pelayanan. Tapi banyak kali mengapa saya tidak mengerti, tetapi sementara saya mendoakan kamu, saya menangis di depan Tuhan. Wah, hati saya itu sama dengan diramas hati. Saya merasa itu. Ada orang-orang yang bukan hanya mereka menyokong, tetapi mereka memberi, tetapi mendoakan sampai menangis di hadapan Tuhan, mendoakan kami. Itu saya tidak pernah lupakan. Sehingga sekarang juga kalau saya berjanji kepada orang-orang yang meminta didoakan, kalau secara pribadi saya juga akan menangis di hadapan Tuhan untuk mereka. Inilah misi. Bukan hanya kita mendoakan, bukan hanya kita bersekutu, bukan hanya kita bersaksi, tetapi juga kita memberi kebutuhan. Apakah memang kebutuhan macam-macam kebutuhan, bukan membangun, kebutuhan mereka makanan, kebutuhan mereka perjalanan, kebutuhan untuk visa dan segala macam. Misionaris sekarang memang macam-macam. Begitu juga dengan pelayanan misi di gereja. Saya berterima kasih karena bulan lalu saya mendapat kesempatan berjalan-jalan sama-sama dengan Pak Pendeta mengelilingi 7 jemaat. Dari tanggal berapa itu? Tanggal 7. Tanggal 7 sampai tanggal 19 terakhir di sini. Melihat sampai Morowali. Melihat itu bukan main. Tapi itu hanya bisa dilakukan karena ada orang yang di belakang yang memberi, rela membantu supaya orang yang ingin pergi bisa pergi.
Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana seorang prajurit akan berperang dengan biayanya sendiri. Nah mungkin. Dia juga harus diutus. Silakan ini. Kalau yang terakhir adalah gereja yang mengutus. Mereka ini mengutus. Itulah sebabnya bagaimana itu mereka memutarbalikkan dunia, menjungkil balikan dunia. Yang diutus itu menjungkil balikan. 3 kali mereka itu kembali melaporkan pelayanan mereka ke Antioquia. Mereka kembali ke Antioquia, kembali ke Antioquia, kembali ke Antioquia. Antioquia menjadi gereja yang mengutus mereka. Utusan misi. Sayangnya karena pada tahun 60-an ada satu pertemuan daripada ahli-ahli misi di Switzerland, dan waktu itu mereka mengusulkan supaya diadopsi ketiga self propagating, menginjil sendiri, negara itu menginjil sendiri. Ada yang self financing, berarti self supporting, berarti membiayai pelayanan sendiri. Dan yang ketiga itu self governing, mengatur diri sendiri. Matilah misi. Karena misi itu bukan sama dengan Rambo. Rambo pernah lihat itu film dari Rambo? Sylvester Stallone. Dia berperang, tidak pernah dia mati-mati. Sendirian pokoknya dia menang. Berapa Rambo itu dia itu dia ceritanya. Aduh dia. Pokoknya dia menang, semua itu dia menang. Ya paling yang menonjol dia yang menonjol itu dia. Biar ditimbak-timbak, tidak pernah kena dia. Hidup dia. Kita pikir bukan, dia bisa berhasil cuma sendirian. Misi itu enggak. Misi itu adalah suatu kerja sama. Ada yang mengutus, ada yang mendoakan, ada yang menyupport secara keuangan. Pada waktu kami memulaikan misi pada tahun 2013, memulaikan misi baru di Amerika, mereka menanyakan, Mario, mengapa kamu perlu ada satu board atau ada satu bagaimana kalau di sini? Badan pengurus untuk misimu. Badan misi. Saya bilang, saya mau ada satu badan di mana saya harus mempertanggungjawabkan di dunia ini. Bukan hanya mempertanggungjawabkan, tetapi juga mendoakan kami. Karena misi itu bukanlah Rambo. Bukan satu orang yang berjuang kiri kanan dia, cuma dia yang berperang. Nah. Itu adalah kerjasama. Itulah misi. Kalau gereja yang tidak bersekutu dan tidak berdoa, gereja juga yang tidak bersaksi, gereja yang tidak memberi, dan gereja yang tidak mengutus, mereka lah itu tujuan misi. Sasaran misi mereka lah. Ladang penginjilan mereka lah.